Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang spesial dan juga yang sudah lama saya ikuti. Saya ikuti narasumber yang berada di sebelah saya yang nanti sebentar akan saya kenalkan sejak tahun 2010. Dan pada saat itu beliau adalah salah satu pengamat yang biasa tampil di televisi membahas tentang salah satu liga Eropa, dan sampai hari ini ternyata beliau masih seorang sosok yang netral. Netral itu artinya begini, netral itu artinya berbicara sesuai dengan fakta. Ya, bahkan saya jadi teringat kepada saya sendiri pada saat saya baru menjadi pengamat. Ya, pada saat itu saya punya mentor yang namanya Dian Purba, ya, almarhum Dian Purba. Dia juga selalu mengatakan bahwa kalau kamu mau bicara, tolonglah bicara secara jujur. Ya kan, dan itu yang biasa saya lakukan, dan saya juga melihat Pangeran Siaan, welcome. Thank you, Bung Ya, Binder. thank you, makasih Thanks for sudah inviting. ya, makasih sudah meluangkan waktunya. Jadi saya melihat Pange juga adalah sosok yang sampai hari ini, gak tahu nih besok bro, ya kan, sampai hari ini bicaranya sesuai dengan fakta, dan saya suka sekali dan saya respect sekali dengan orang-orang seperti Anda. Makasih. Lagi-lagi saya ingin berterima kasih Anda sudah hadir Sama-sama. di channel YouTube Triple B, karena Triple B mengundang narasumber-narasumber yang jujur, ngomong apa adanya, gak perlu khawatir. Ya kan, ngomong apa adanya tapi sesuai dengan fakta. Jadi nggak semua orang bisa kesini ya? Nah, gak semua orang. Kita filter dulu. Iya. Ya kan, ada juga di belakang kreator dari channel ini istri gua. Ya kan, dia juga biasa lihat, ini oke gak, ini oke gak. Nah, tapi jadi saya undang Pange untuk berbicara tentang apalagi kalau nggak Timnas Indonesia, bro. Pasti. Sekarang ini bro, Timnas Indonesia, siapa saja yang bicara tentang Timnas Indonesia bisa menjadi viral. Yes. Ya kan, apa aja lah, pokoknya tentang permainan, tentang pemainnya. Jadi gue melihat bahwa sekarang Timnas Indonesia ini sudah menjadi semacam magnet. Pokoknya semua ingin bicara tentang Timnas, yang menurut gue it's fine, ya kan, karena kita semua sayang dan peduli tentang Timnas. Dan bahkan gue melihat sebelum match day semalam, gue pergi ke salah satu mall, itu mayoritas memakai jersey Timnas sebelum mereka nonton nanti di GBK, dan ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa menurut gua, dan inilah dukungan yang sebetulnya perlu bagi para pemain dari Timnas Indonesia. Nah, lu melihat sebagai salah satu pecinta dari Timnas, fenomena seperti ini pernah lu bayangkan nggak sih sebelumnya? Sebelumnya memang ada tahun 2010, but this is more bigger. Yes. Nah, menurut lu seperti apa? Jadi pertama, gue tuh kalau lihat bola Indonesia Timnas ya, gue pasti ngeliatnya secara emosional. Kenapa? Karena gue menempatkan diri tuh sebagai supporter, sebagai fans. Ya, jadi kan kalau fans, supporter, kita mau lihat yang terbaik buat tim kita, dan kita sebenarnya nggak peduli sama faktor-faktor lain kecuali timnya itu sendiri, gitu ya. Itu yang pertama mau gue bilang. Yang kedua adalah dari pengalaman gue nge-support Timnas, menurut gue ada 3 milestone sebenarnya ngelihat gimana fandomnya dan level supportnya orang Indonesia ke Timnas saya itu tiba-tiba spike tinggi banget. Pertama itu Piala Asia 2007, waktu kita tuan rumah. Ya, itu inget banget tuh. Bahkan kampanye gue masih ingat sampai sekarang, ini kandang kita waktu itu kan, ya kan. Gitu. Waktu kedua adalah 2010. Ya, itu zaman Irfan Bahdim tuh ya. Dengan AFF waktu itu kita kalah di final. Nah, lalu selama ya 10 tahunan ya banyak lah, lo tau lah ya, ini segala macem. Lalu baru spike lagi ya sekarang ini sebenarnya dalam 2 tahun terakhir. Sesuatu yang sebenarnya belum pernah terjadi dalam bentuk actually kita punya tim yang punya peluang untuk menang atau berprestasi gitu. Sebelumnya kan kita cuma ngelihat potensi doang. Sebelumnya kita cuma ngelihat, wah ini bangsa gila bola, supporter luar biasa. Tapi kita sekarang punya tim yang actually kompetitif. Gitu. Makanya ini menarik bukan hanya bagi supporter, gue rasa bagi dunia komersial juga menarik gitu kan. Ya, dan kita bisa ngelihat dengan policy yang dilakukan, itu adalah mendatangkan pemain diaspora. Dan gue sama sekali nggak against sama itu ya. Itu ternyata memang ada hasilnya dan sangat positif. Gitu. Jadi ini menurut gue sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun memang penting untuk menaruh segala sesuatu dalam konteks, Bung Binder. Dalam artian, ini semua kan nggak terjadi dalam ruang vakum seolah-olah tidak ada hubungannya dengan faktor lain. Gitu. Contohnya apa misalnya ya? Contohnya apa? Kita tidak bisa menyingkirkan fakta bahwa kita itu ada pergantian pelatih misalnya. Itu betul. Ya, itu betul. Pergantian pelatih, dan ada banyak hal yang menyangkut
hal tersebut, gitu ya, soal Oke, konflik tersebut. oke, Ini adalah fenomena-fenomena yang mungkin kalau kita ngomongin era sebelum sosial media, mungkin supporter, penonton cuman tahu tinggal dicekokin di media aja. Iya, Tapi betul. sekarang kan level informasi orang itu sangat Yes, bagus. benar, Dan menurut benar. gue fans bola adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling kritis. Kenapa? Iya. Karena satu, mereka itu gue bilang cintanya tuh hampir tanpa syarat. Yes. Ya. Dia tuh nggak dijanjin apa-apa loh, ya. Nggak ada kalau lo dukung lo dapat duit, enggak kan? Iya, betul, Ya kan? betul, Iya, betul, iya, betul. kan? Ya Yes, kan? yes. Ya kan? Kalau lo dukung lo di akhirat dapat sesuatu, enggak juga kan? Enggak kan? Jadi emang cintanya Iya. tuh tulus Iya, gitu iya, kan? iya. Nah, sehingga cintanya tulus, dia nggak punya pretensi apa-apa, Betul. ya. Sehingga apapun yang supporter atau fans itu ngelihat, mereka punya advice, mereka punya masukan, itu nggak ada hidden agenda, gitu. Oke. Sorry, gue interupsi. Ini lu baru berbicara masukan. Nah, ini masukan maksud lu dari pengamat. Baik dari pengamat, Oke. baik dari supporter juga gitu. Dan supporter sesama supporter, Oke. iya. Makanya gue selalu bilang dimanapun gue dapat kesempatan ngomong, gue bilang gue ini mengembangkan diri bukan sebagai mantan pemain, karena gue bukan mantan pemain. Gue bukan mantan pemain, gue bukan mantan pelatih, Betul. gue nggak punya coaching license, Betul. gue adalah fans dan supporter. Ya kalau gitu. itu sama dong. Sama gitu. kan? Nah, Kompak. iya. Iya. Nah, Tapi sorry, apa yang lu bicarakan itu memang fakta. Betul, Jadi betul. orang bisa terima. Betul. Itu yang maksud gue di awal yang gue katakan. Dan apa yang gue bilang itu sebenarnya orang lain juga berpikir hal yang sama. Kebetulan gue punya privilege aja untuk ngomong ada platformnya. Betul, betul. Gitu kan? You are right. Iya gitu. Oke. Nah, sehingga gini, kita lihat bahwa kritik-kritik dan masukan seperti ini itu sebenarnya intentionnya kayak gue bilang tadi, nggak ada hidden agenda, bukan pengen nge-push agenda sendiri, tapi mau Iya, lihat iya, timnya lebih maksimal Iya, iya, iya. dan lebih bagus. Iya, iya. Sehingga ruang-ruang kritik seperti itu menurut gue malah harusnya memang disediakan. Iya, betul. Gue tidak menafikan fakta bahwa ada juga yang punya hidden agenda, Oh, iya, gitu. Ada juga iya, tuh udah pasti iya, ada, iya. gitu. Tapi kan sport Indonesia majority itu kan gini. Ada yang pernah bilang sama gue, lo jangan cuma dukung timnas pada waktu menang doang dong, pada waktu kalah juga. Gue bilang, bro, sport Indonesia tuh nggak perlu diajarin soal begituan gitu. Kita tuh bertahun-tahun jadi tim yang kalah kok. Iya, betul. Dan stadion nggak pernah sepi. Benar. Kita selalu nonton gitu. Betul, Kita selalu betul, nonton betul, gitu. betul. Tapi ketika kita punya peluang untuk mencapai level yang kita belum Iya. pernah capai sebelumnya, wajar dong kalau kita mau ngasih advice, iya kan? Karena kita belum pernah nyampe sini nih Iya, soalnya betul. kan. Nggak, itu adalah komentar yang paling populer. Iya. Sama ke gue juga. Wah, lu kritik pada saat kalah. Nanti kalau menang, lu apresiasi. Ya memang, itu yang namanya pengamat. Betul. Tapi kan gue kan nggak membela. Mhm. Gue mengatakan apa adanya. Kalau memang strateginya gak jalan, perlu kita jelaskan kenapa strategi gak jalan. Mhm. Walaupun mungkin pemikiran dari pelatih itu berbeda. Karena pelatih baru taunya setelah pertandingan bermain. Tapi kita juga sebagai pengamat, ataupun supporter, silakan teman-teman. Ngomong aja apa adanya di sosial media. Gue selalu mengatakan bro, bahwa apalagi yang punya akun-akun sosial media yang biasa membahas tentang timnas. Kasih saran kritikan kalian, tapi yang membangun. Tolong jangan lu hujat siapa-siapa, jangan merendahkan siapa-siapa. Karena mereka juga, pemain, pelatih, siapapun di federasi, itu pasti inginkan yang terbaik. Yes. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan saran dan masukan kita agar menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Tapi jangan pada saat kita diberikan kebebasan tersebut, yang ada kita serang. Nah itu juga harus kita jaga bro, karena gue terima informasi, apalagi dari beberapa pemain, bisa mengganggu mental bertanding mereka. Sangat mengganggu loh. Betul. Dan kadang-kadang orang di luar lapangan ini lupa bahwa pemain itu manusia juga, gitu kan. Kita kan memang karena ada jarak ya, kita ngomongin hyper realitas nih, bahwa di lapangan itu berbeda dengan dunia kita. Mereka ada superhero gitu kan. Sementara dan mereka berbeda dengan kita. Iya, mungkin skill main bolanya beda. Tapi perasaannya kan sama sebenarnya, kan sama-sama orang juga gitu. Dan itu berpengaruh sebenarnya, sangat-sangat berpengaruh gitu. Dan di satu sisi ini kan adalah ekses dari rasa antusiasme yang tinggi tadi ya. Tinggi. Gitu tadi gitu. Ya memang sih selalu lebih baik digangguin daripada dicuekin. Dicuekin itu paling menyakitkan bro, soalnya kan dia kan. Dicuekin itu paling menyakitkan. Nah, cuman menurut gua lambat laun juga gua harapkan sih supporter kita, fans kita juga bisa belajar juga sih ya. Bisa belajar juga. Ini kan ya menurut gue ini kita masih euforia lah. Ya, masih euforia ya. Cuman ruang dialog tadi nih, masukan-masukan yang kadang-kadang mungkin terdengar tajam ya, tapi gue setuju sama lo. Selama itu tidak menyerang personal ya, selama itu nggak ad hominem gitu, menurut gue sih nggak ada masalah. Betul. Nggak ada masalah. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, sosial media, internet
menempatkan fans itu bukan hanya sebagai penonton, tapi juga mereka juga punya insight, mereka juga punya informasi, sehingga mereka bisa punya pendapat juga. Iya, betul. Gue selalu bilang, gue kalau misalnya gue semeja nih sama pelatih ya, gue nggak mau ngomong taktik. Lo dengerin pelatih ngomong taktik, lo jangan dengerin gue. Gue tidak berlisensi buat ngomongin ginian. Tapi gue bisa ngomongin yang lain, gue bilang. Gue bisa ngomongin facts, gue bisa ngomongin hal-hal lain mungkin di luar lapangan. Tapi kalau mau nanya taktik kayak gimana, tanya yang pelatih. Betul. Ya kan? Ya, karena pelatih yang paling paham. Nah, waktu sebelum lu datang, gue undang Coach RD. Wah, luar biasa banyak ilmu yang gue dapat. Benar, apa yang dia jelaskan itu yang pernah dipraktekkan. Jadi dia tahu apa plusnya, apa minusnya. Bahkan sebelum pertandingan lawan Bahrain dia juga mengatakan, silakan saja menyerang, tapi jangan lupa di tengah ini harus kuat kita. Dan ternyata di pertandingan semalam, sebelum nanti kita membahas lebih detail, kita menangnya tuh sebenarnya di tengah dari belakang tuh kita kuat. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pertandingan semalam, bro, pertama-tama yang ingin gue tanyakan, karena ini kan perjalanan sudah sangat panjang ya dari timnas kita. Nah, pada bulan November ya teman-teman, tahun 2023, pada saat timnas Indonesia memulai pertandingan pertama di babak kualifikasi round 2, ya, Piala Dunia, gue masih ingat kalah lawan Irak, 5-1, kemudian imbang lawan Filipina. Pada saat itu jujur, gue juga sudah mengatakan di salah satu konten dari channel ini, wah gimana caranya Indonesia bisa lolos ke round 3? Gak mikirin Piala Dunia. Ini kayaknya berat nih. Udahlah, udah gak bisa nih lolos. 2 match awal, only 1 point, and cuman 2 gol. Ya kan, ini gak bisa. Tapi ternyata hari ini, detik ini, Indonesia masih punya peluang yang real untuk lolos. Bukan cuman ke round 4, tapi secara hitung-hitungan. Nih hitung-hitungan, ya kan. Langsung pun bisa di round 3. Nah, lu pernah punya feeling gak sih? Wah, dengan bertambahnya jumlah pemain diaspora, dengan juga permainan yang sebetulnya dengan Sintayong memang lebih pragmatis, tapi hasilnya ada. Kemudian ternyata bisa lolos dari babak dari grup Piala Asia Senior, kemudian Piala Asia U23, hampir kita masuk ke Olimpiade. Sampai hari ini kita punya peluang yang real. Ya, walaupun ada perubahan di struktur manajemen, artinya pelatihnya sudah baru, tapi gue ngelihat permainan semalam itu ada permainan yang luar biasa. Sehingga timnas kita bisa menang. Lu pernah gak sih membayangkan 1% pun bahwa timnas kita bisa mencapai level seperti sekarang ini? Enggak, kalau nanya gue enggak. Sama sekali gak pernah ada feeling? Enggak. Karena kenapa? Ya kita selama bertahun-tahun, tiap kali ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, main di Jakarta gitu, kita nge-treat itu sebagai one off match. Ini adalah kesempatan kita nonton pertandingan gitu kan. Kita nggak mikir jauh tuh. Enggak, kita mikir, oh ya kita bisa nonton timnas lagi nih. Udah, itu doang. Bertahun-tahun kan kayak gitu kita kan. Nah, sampai pada waktu kita masuk ke grup yang sekarang pun, ke round 3 sekarang itu juga ya udah gitu. Kita sebenarnya nggak ada ekspektasi juga gitu. Tim kita lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Kita punya tambahan pemain yang kualitasnya beberapa di atas dari pemain yang selama ini kita miliki gitu. Nah, dan ini juga ada faktor hype and marketing, bro, menurut gue. Oke. Karena gini, kemarin ya sebelum pertandingan lawan Australia itu ada narasi yang berkembang, turunkan ekspektasi gitu kan. Jangan terlalu banyak berharap. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Kenapa? Benar. Ini kan sudah proses yang terjadi 1-2 tahun gitu. Sudah tahun, ekspektasi selalu ada. Dan dalam hal ini gue merasa supporter dan fans itu, ekspektasinya itu bukan datang dari mereka sebenarnya. Datang dari mereka. Kenapa? Kita itu bertahun-tahun, dalam tanda kutip, sorry nih, itu udah nerimo-nerimo aja sebenarnya. Betul. Tapi kan ternyata kita ada faktor lain yang membuat kita dare to believe gitu kan. Nah, faktor apa itu? Ya, satu memang tambahan pemain. Pemain diaspora. Udah pasti. Udah pasti. Kedua, kita punya pelatih waktu itu Sintayong yang kredensial internasionalnya gitu kan, dan dibuktikan di lapangan juga. Gitu. Dan dengan berbagai macam hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan era sebelumnya, wajar untuk kita, jangan-jangan kita bisa juga ya. Jangan-jangan kita bisa juga ya. Gitu. Walaupun di sisi lain, kadang-kadang kita juga harus realistis melihat bahwa pemain kita lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya secara quality, Bahkan pemain lokal pun gue juga rasa demikian, Bung Binder. Pemain lokal kita itu lebih bagus dibandingkan dengan era sebelumnya. Yang berada di skuad timnas. Yes. Cuman, ini kan kita masih proses. Negara lain itu udah lebih dulu lari daripada kita, gitu. Hanya karena kita lebih baik dibandingkan dengan diri kita sebelumnya, belum tentu kita lebih baik dibandingkan dengan tim lain. Nah, itu yang harus di-manage ekspektasi menurut gue. Itu yang harus diatur dari segi marketingnya. Jadi jangan sampai hype-nya terlalu tinggi. Gue selalu merasa, kemarin ada yang bilang bahwa Indonesia harus lolos Piala Dunia 2026. Iya, gitu.
Gue bilang, ya kalau kondisi udah kayak gini dengan keputusan yang diambil, mengganti pelatih dan segala macam, ini kan adalah strategi win now. Ini bukan win later ini win now. Ini momennya. Ini momennya gitu. Kecuali tidak ada perkembangan atau policy yang memang drastis, ya bisa dibilang enggak. Ini kita cuman sasaran antara. Kita lagi belajar, kita targetnya jangka panjang kan enggak. Ini kan semua keputusan win now semua. Iya, betul. Gitu. Artinya yang dilihat jarak dekat ini, yang dilihat short term dulu untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena tiap kali ada international window ada pemain baru, Bung Binder. Iya kan, itu kan. Betul. Ada pemain baru dan pergantian pelatih. Gini, gue ngomongin soal kita ganti pelatih dari Sintayong dan Kluivert ya. Sebelum diganti, gue bilang jangan diganti Sintayong. Begitu udah diganti, itu udah nggak usah didebatin menurut gue. Iya betul, sama. Udah nggak usah didebatin. Sama, gue juga begitu. Udah kita yang penting sekarang fokus dengan pelatih baru ini. Iya. Betul. Kemarin ada yang nanya sama gue di TV. Jadi setelah kalah kemarin lawan Australia, lo pengennya Kluivert out? Enggak, gue bilang. Enggak, keputusan udah diambil, tinggal dipertanggungjawabkan gimana ini bisa lebih baik gitu. Betul. Nggak akan berubah jadi gimana-gimana juga. Iya, tapi kalau kita kritik pun kan nggak salah. Nggak salah. Kekalahan di Australia itu dan lu salah. salah satu dan yang paling konsisten yang gua ngelihat dari beberapa bulan sebelum pertandingan lawan Australia sampai mendekati sampai H-1 lu masih mengatakan ya total football bukan solusi bagi Indonesia. Lu selalu mengatakan itu. Gua nggak setuju sama gini. Ada banyak hal di mana mungkin gini, lo kan kalau mengganti pelatih itu kan discretion-nya pimpinan sebenarnya. Federasi. Terserah aja sebenarnya. Alasan apapun, nggak ada alasan pun nggak apa-apa sebenarnya kan. Tapi gue kan juga lihat narasi yang berkembang lagi-lagi ya. Oh ini mainnya boring, mainnya pragmatis, kurang atraktif. Sintayong kan. Itu nggak bener menurut gue. Sama. Itu nggak bener. Makanya di situ gue bilang nggak bisa. Lo bilang ini kita ganti orang, ganti pelatih gara-gara mainnya nggak atraktif. Emang sejak kapan kita harus atraktif? Hasilnya kan ada. Hasilnya ada gitu. Nah makanya ketika itu dilontarkan berkali-kali di ruang publik, gue tuh udah nggak lama banget bos nggak komentar soal bola bos. Gue I keep it to myself aja tau nggak. Gue banyak urusan yang lain lah. Akhirnya gitu lu bereaksi. Gue trigger ternyata kayak nggak bisa didiemin nih kayak beginian gitu kan. Gitu. Makanya gue baru aktif ngomong bola lagi kan baru bulan Januari kemarin gitu. Betul. Nah karena kenapa? Karena gue tahu nih fans ini, supporter ini juga memiliki pikiran yang sama. Tapi yang nggak terwakili aja Bung Binder gitu kan. Betul. Jadi mau nggak mau lu harus maju juga. Makanya orang kayak lo, orang kayak gue, itu kan penting untuk bisa mengartikulasikan apa yang mereka pikirkan. Tapi another problem is there. Pada saat kita bicara seperti itu, banyak juga yang mengatakan kita pro ini, pro itu. Itu juga salah satu mindset yang perlu kita rubah dari netizen kita. Ya kan, jadi artinya pada saat kita mengatakan sebelumnya timnas itu walaupun bermain pragmatis, tapi ada hasil, pada saat itu kita juga disalahkan. Nah, kenapa lu ngomong seperti itu? Kita ingin permainan yang menghibur kok. Kita ingin ball possession, kita ingin menyerang. Dan itu dilakukan oleh Kluivert di pertandingan pertama melawan Australia. Jadi wajar kita kritis pada saat itu kenapa langsung bermain menyerang, ya kan? Tapi kemudian lawan Bahrain pada saat taktiknya pragmatis, menang. Menang 1-0. Bahrain ball possession tinggi. Nah, artinya memang di sepak bola itu sebetulnya permainan indah itu hanyalah bonus dan itu yang selalu lu katakan di mana-mana. Betul, bahwa ada banyak cara untuk mencapai kemenangan. Ya. Selama itu tidak melanggar peraturan, tidak ilegal, sah-sah aja untuk dilakukan. Sportif gitu ya. Selama lo nggak curang, selama nggak nyogok, selama lo nggak pakai doping, sah-sah aja gitu kan. Lo mau parkir 10 orang depan gawang juga nggak ada yang larang gitu kan. Lo mau pakai semua bek kanan pun yang penting tim lo menang. Nggak ada masalah. Dan ini harus disesuaikan sama sama kualitas, sama talenta yang kita miliki. Oh iya, materi pemain. Sebelum lawan Australia nih. Jadi H-1, gue masih pede kita bakal menang di Australia. Gue bilang, di Australia, ini mungkin Australia paling jelek yang pernah gue lihat. Ya. Selama gue nonton bola dari gue kecil, Australia paling jelek yang pernah gue lihat gitu. Kita bisa curi poin, kita bisa menang bahkan gue bilang. Tapi begitu gue lihat starting line up, gue langsung pesimis. Gue lihat, wah tengahnya bolong nih gue bilang. Betul. Tengahnya bolong nih. Terus gue sempat tanya, gue bilang, ini Joey Pelupesi ngapain di naturalize kalau nggak dimainin? Benar. Dia tuh exactly pemain yang kita butuhkan. Kita butuh holding midfielder yang beneran bisa defense, bisa gerasak rusuk. Destroyer. Iya, karena Tom Hay itu kan regista soalnya kan. Dia kan di playmaker tuh kan. Gitu. Nah kemarin waktu lawan Bahrain, gue lihat Joey Pelupesi main starting. Gitu. Sehingga Tom Hay bisa asik dia jadi quarterback tuh kan. Dia bisa lepas bola ke sana kemari. Dan golnya Oleh Romani kan bola key pass itu kan dari Tom Hay, Marcelino ke Oleh Romani kan. Gitu. Nah, inilah yang gue bilang tadi bahwa ini sesuatu yang sebenarnya penonton bisa lihat, supporter bisa lihat. Lo nggak butuh
jadi expertnya gimana banget sebenarnya. Iya, iya. Ya. Lo kalau nonton bola udah lama, lo pasti bisa lihat lah. Pasti bisa iya lihat, kan, iya. iya kan. Dan lo pasti pengen menyampaikan itu. Iya, betul. Iya kan. Dan itu yang terjadi. Dan harapan gue sebelum pertandingan kemarin gue bilang, gue nge-tweet di berbagai macam platform. Gue bilang, lo mau kritik apapun, nggak ada supporter yang mau lihat timnas Indonesia kalah, nggak ada. So gue berharap Kluivert menang pertandingan kali ini. Jujur Bro, gue selalu mengatakan bahwa sekarang sudah ada pelatih baru, kita dukung pelatih baru ini karena pelatih baru ini juga maunya Indonesia menang, nggak mungkin dia maunya kalah, kan dia kan di hire untuk itu. Artinya dia dikontrak untuk memberikan yang lebih baik bagi Indonesia. Cuman memang gue sama seperti lu, pada saat gue melihat starting lineup yang gue kaget tuh Nathan. Kok Nathan bisa dimainin di tengah nih? Ya kalau nggak Nathan, ya paling nggak ya dipilih lah Ivar Jenner. Tapi mungkin di first match-nya Kluivert ini mungkin overconfident sehingga main dengan formasi favoritnya 4-3-3, main total menyerang, oke lah, main total menyerang, ball possession menang, penalti gak masuk, ya tapi pemain-pemain besar juga biasa miss penalti, tapi gue juga mengatakan bahwa kalaupun penalti masuk belum tentu juga menang karena masih menit ke-8 bos. Tapi gue ngelihat kecerobohan para pemain kita yang tidak bisa menahan counter attack dari para pemain tim lawan karena mereka juga dipaksa untuk bermain high line of defense. Ini sesuatu yang sangat berbahaya di kandang tim lawan, padahal gue sepakat dengan lu, Australia bukan versi terbaiknya. 4 pemain inti mereka cedera. Tapi yang gue senang, jajaran pelatih dari timnas Indonesia itu belajar dari kekalahan lawan Australia. Kenapa belajar? Ya teman-teman, kan lawan Bahrain formasi berubah. Berubah. Dan cara mainnya juga berubah. Cara bermainnya berubah. Nah mungkin orang akan mengatakan, wah boring. Ya mau boring kayak mau apa kayak. Tapi seperti yang tadi lu ngomong, mainnya gak ilegal kok. Ini sportif. Ya kan? Defend, counter. Nah, salah satu tim yang sekarang lagi bermain seperti itu di liga domestik kita adalah yang tahun lalu juara bro, Persib. Persib ini kalau lu lihat, ball possession-nya jarang banget tinggi. Tapi one touch passing, counter, main transisi, mereka yang paling jago loh. Maka itu mereka juara, mereka lagi number one sekarang ya kan. Tapi Indonesia dengan bermain pressing, counter pressing, lu lihat para pemain tuh setiap bola direbut. Gue ngelihat ini energinya luar biasa di atas lapangan. Dan Bahrain pegang bola, tapi Bahrain sulit create chances yang berbahaya. Nah kalau menurut gue, perubahan formasi dan strategi ini artinya juga adalah perubahan yang membuat timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Kalau penilaian lu seperti apa? Iya, gue sangat senang dan sangat meng-appreciate bahwa Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Lanzat, dan lain-lain itu bisa melihat bahwa Indonesia, timnas kita belum siap untuk bermain dengan very high defensive line, very high pressure, yang sebenarnya nggak akan sustainable juga bro. Contoh kata dulu bilang, seandainya kita gol penalti, nggak akan bisa main kayak 90 menit. Jangankan kita deh, tim elit aja nggak bisa main full 90 menit kayak gitu kan. Pasti ada momennya di mana kita perlu sit deep gitu ya. Nah, gue melihat bahwa ini Bahrain juga timnya nggak oke, sebenarnya kalau boleh jujur ya, nggak oke juga timnya gitu, nggak oke juga, dan mereka nggak ada chances yang gimana banget, nggak ada gitu, nggak istimewa sama sekali gitu. Gue melihat ini permainan yang sesuai dengan karakter yang kita miliki, dengan talenta yang kita miliki. Kita selalu berbahaya kalau kita counter attack. Kita menang lawan Saudi waktu itu pas di GBK main counter attack, gitu kan. Dan itu susah banget untuk dihentiin sih sebenarnya gitu kan. Sekarang kita lebih bagus lagi. Kita punya goal getter yang proven kayak Ole Romani. Ini adalah missing piece di timnas sebelumnya, gitu kan. Dan sekarang kita, ya gue senang banget Joey Pelopessi bisa nemenin Tom Hay, solid di tengah. Dan gue juga senang gue melihat bahwa beberapa pemain kita yang main di Liga 1 itu beneran bisa main hand in hand, side by side sama pemain yang dari Belanda, gitu. Gila Rizky Ridho bos, gue lihat, wah gila dia, gue bilang. Gila bos, ini orang kalau nggak jadi bintang di Indonesia atau bahkan di luar, itu kita yang salah itu. Itu kita yang salah. Begitu Ricky Kambuaya dimasukin, gokil bos. Itu passingnya pakai kaki luar ke siapa? Ke Reinders itu kan, itu harusnya asis keren banget itu. Ya kan? Jadi ini sesuai sama apa yang kita miliki, gitu. Tinggal gimana ini bisa kita lakukan dengan sustainable. Karena kenapa? Ini pengalaman kita nonton timnas Indonesia bertahun-tahun nih. Yang paling susah itu sebenarnya bukan main bagus atau main menang, enggak. Ngejaga konsistensi sebenarnya. Itu betul. Apalagi sekarang Maret, main lagi masih Juni nih. Juni masih lama. Masih lama. Tapi paling tidak dengan bermain masih lama, ini akan memberikan waktu lebih lama bagi jajaran pelatih, bro ya. Dan kalau gua ngelihat semalam, ini hanya menurut hemat gue ya, mungkin gue juga salah, silakan lu bisa koreksi. Kalau gue ngelihat dan feeling gue, itu semalam itu formasi dan cara bermain itu pasti ada masukan dari Alex Pastoor kepada Patrick Kluivert. Kalau feeling gue, apalagi sepanjang jalannya pertandingan dia intens banget komunikasi dengan Patrick Kluivert. Dan satu hal lagi yang gue suka, pergantian pemain.
semua sesuai dengan kebutuhan di atas lapangan. Tadi lu ngomong Ricky Kambuaya. Gua ngelihat ada Eleanor Reinders, ada juga Sandy Walsh yang masuk, ada juga Sananta. Semuanya jalan. Dan satu poin yang penting, ya, mungkin teman-teman juga nggak perhatikan, semua peluang dari Indonesia yang berbahaya, semuanya diciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan Bahrain. Yeah. Dan semuanya adalah peluang emas yang seharusnya 99% itu gol. Satu gol oleh kemudian open play ya. Kalau Tom Hay kan dari free kick. Tapi yang lainnya itu berhadapan langsung loh. Ya Marcelino juga. Marcelino juga begitu kan. Tapi oke lah, Marcelino gue juga katakan jangan hujat. Ya kan, jangan. Oh, dia bagus mainnya kemarin. Bagus sekali, gila dia mainnya. Lo kalau ada pemain main bagus di sepanjang pertandingan, dia gagal untuk bisa bikin gol, itu cuma soal luck aja udah. Iya, tapi betul. selama pertandingan bagus dia mainnya. Bagus, dan ada efek dari lapangan juga. Dia tuh sebenarnya mau shooting, tapi ternyata mungkin sangkut kakinya. Di lapangan. Tapi gue ngelihat permainan dari Indonesia semalam, ini permainan yang membuat gue adrenalinnya sangat tinggi bro, karena gila mereka fight untuk setiap bola. Dan tadi lu bicara tentang Rizky Ridho, gue juga mengatakan bahwa my man of the match is Rizky Ridho, ya, Rizky Ridho. Tapi selain itu, ini ada preman juga di tim kita, ya, walaupun bukan preman beneran. Justin Hubner, bos. Gila, ini pemain kayak Ramos waktu masih muda ini. Iya kan, fighter luar biasa loh, dan dia ngeyel juga. Kita perlu pemain seperti dia loh. Menurut lu gimana? Betul. Jadi memang selain talent ya, personality itu sesuatu yang bisa transmitted dari lapangan ke penonton soalnya kan. Lo lihat berapa kali dia pumping supporter gitu kan. Berapa kali dia pumping supporter itu menunjukkan satu antusiasme dia luar biasa. Kedua adalah chemistry sebegini. Kita kan mengharapkan fans bola dimanapun, itu kan selalu komplain. Bukan soal timnya kalah, tapi kalau timnya tidak terlihat berusaha. Gitu kan. Gitu. Lo lihat di mana-mana deh gitu. Nah, supporter fans ngelihat pemainnya mengorbankan jiwa darahnya di lapangan gitu. Dia berapa kali ngelempar badan soalnya betul, kan? betul. Walaupun kita ngeri-ngeri juga lihat karena kotak penalti kan. Salah-salah gak kena bola kena kaki kan. Takutnya penalti. Iya. Cuman itu exactly pemain yang akan dicintai sama supporter sih. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat itu kombinasi udah paling pas banget sih. Izes, Hubner, sama Ridho bertiga. Iya betul. Artinya 3 center back ini yang memang udah ideal lah. Ideal. Bagi Indonesia, dan sekarang kita punya Joey yang gue ngelihat semalam itu sangat dekat ke pertahanan. Jadi pada saat ada counter, beberapa kali dia masih bisa menyerap. Dan memang gue sepakat sama lu bahwa Bahrain juga tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Dan satu sisi mereka gak bisa main counter. Karena mau main counter udah ditutup, counter udah ditutup. Nah, artinya bahwa jajaran pelatih dari timnas Indonesia sekarang ini, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, Alex Pastoor nih, kalau menurut gue ya sudah dapat ini sekarang formulanya. Ya udah, kita main seperti ini, menang nih kita. Bener. Dan kayak lo bilang tadi Bung Binder, bahwa ya Alex Pastoor itu bahkan dari semenjak dia di-announce sebagai asistennya Kluivert ya. Ya banyak kan yang udah ngeliatin media Belanda bilang bahwa ini adalah the tactical brain segala macam. Cuman ada yang ngomong ini juga kan, kenapa nggak dia aja yang jadi pelatihnya? Nah, itu ini menurut gue sesuatu yang harus dimengerti, bahwa yang namanya head coach atau manager ya, itu memang not only about tactics sih. Ya, nggak melulu soal taktik gitu. Lo lihat deh, lo pasti tahu inilah apa namanya Brian Clough, lo tau ya? Brian Clough di Nottingham Forest ya gitu kan. Dia itu cuma bisa menang ketika asisten pelatih itu Peter Taylor. Oh begitu ya? Itu, dia nggak pernah menang. Begitu Peter Taylor pisah, nggak pernah menang dia. Kenapa? Nggak pernah menang. Karena emang tacticalnya dari dia. Cuman gunanya head coach apa sih, manajer apa sih? Communication. Persona. Charm ya, karisma itu ada di sana. Gitu. Makanya kalau misal lihat sesi latihan ya, kita lihat banyak rekaman. Kapan sih head coach ngatur latihan? Dia cuma nontonin doang. Betul. Yang ngatur taktikal asisten ya. That's right. Iya kan? Iya, betul. Dia adalah yang jadi menyatukan semuanya. Betul. Jadi kalau waktu itu dari PSSI bilang Kluivert nih abang-abangan gitu kan. Walaupun itu statement terdengar lucu ya, gue sih bisa mengerti maksudnya apa gitu. Mengerti maksudnya apa. Kluivert dengan reputasi dan profilnya dia waktu bermain. Ya, lalu dia dijadikan pelatih kepala, dia ditopang dengan asisten pelatih yang udah sedemikian. Ya udah pas, menurut gue, udah pas. Karena kenapa? Karena kan yang ngomong ke media, yang ngomong di depan jadi wajahnya itu kan adalah head coach, bukan asisten. Betul. Iya kan? Dan gue perhatikan cara dia berkomunikasi dengan media bagus loh. Serius, gue kan dengerin terus loh press con. Wah, bagus juga ini. Ya kan, cara dia komunikasi, cara dia jelaskan, cara dia koreksi berita-berita yang tidak benar. Ada yang dia koreksi juga, dia mengatakan enggak kok, dia pede kok. Siapa yang mengatakan dia bahwa dia tidak pede? Dan ternyata yang gue ngelihat di pinggir lapangan juga
dia teliti juga dengan melihat apa yang terjadi, komunikasi dengan Alex Pastor, dan sama sekali gue gak ngelihat ada yang namanya mungkin perdebatan atau apa, gak ada. Ada. Tapi diterima semua masukannya, oh begini. Dan ini bro, menurut gue, ini kemenangan yang memang sangat penting. Ini kalau gak menang, gak akan kelihatan lagi peluang bagi timnas kita. Iya. Dan gue ngelihat supporter itu sampai 70-an ribu, ya kan, banyak teman-teman gue juga yang pergi ke sana ngirimin gue videonya. Mereka begitu senang, mereka tunggu sampai ada lagu, ya kan, lagu Tanah Airku, ya kan, kemudian parade pemain, sampai beberapa teman-teman gue nggak mau pulang. Dari GBK nongkrong ngobrol lagi. Wah gila tadi mainnya gini, gila Justin begini, gila Rizky Ridho begini, gila tuh Ole bisa cetak gol begitu, gila Marcelo. Itu mereka ngobrol, bro. Sampai jam 1 gue masuk WA, tapi gue udah tidur. Terus gue phone pagi belum bangun. Ternyata, loh kalian ngapain sampai jam 2 bang? Di sekitar GBK. Jadi euforianya gila kan? Euforianya gila. Gila. Tapi yang mereka suka bahwa fight semua pemain di atas lapangan. Habis-habisan. Mau jatuh, mau bangun, ya kan, bahkan ada yang pasang badan, Kambuaya kena kepalanya, ya kan, tapi bangun lagi main. Kesatuannya luar biasa di antara para pemain kita. Artinya gak perlu dengerin juga yang mengatakan hal-hal yang tidak jelas tentang para pemain diaspora. Semua menyatu bro di atas lapangan. Iya kan, jadi apalagi perdebatan yang perlu kita lakukan. Mereka bermain bagi Indonesia kok. Dan seperti yang lu katakan, yang berkali-kali gua katakan, bahwa hadirnya para pemain diaspora ini yang mengangkat. Itu nggak bisa dibantah bro. Nggak bisa dibantah itu. Dan mereka memang bermain luar biasa di atas lapangan. Jay Itzes bahkan mengatakan, ya kan, bahwa kita semua ini memang orang Indonesia. Dan gue harapkan kesatuan ini bisa terjaga sampai nanti pertandingan melawan China, dan kita semua perlu bersatu. Yang gue suka sama lu juga tidak merendahkan siapa-siapa, dan lu juga memberikan analisa tentang Kluivert seharusnya seperti apa, dan kira-kira harapan kita juga jangan tentang sesuatu hal yang mustahil untuk dicapai di atas lapangan, seperti bermain total menyerang, mau ball possession berapa, 70%, 80%, karena itu hal yang sangat berat. Satu hal lagi yang kita gak boleh lupa, ini tim banyak pemain baru bang. Iya benar. Capsnya belum banyak, dan latihan barengnya juga nggak lama itu. Nggak lama, artinya kayak Tom Hea aja baru berapa, belum juga belasan. Iya. Capsnya, ya kan, Ragnar juga belum juga belasan. Jadi ini tim yang sudah berprogres, yang kita harapkan ada hasilnya dengan pelatih baru ini. Tapi dalam hal ini support kita nggak boleh menurun. Support kita harus tetap konsisten, dan kita harus positive thinking. Gue tuh seneng banget ya, kayak tadi lo bilang orang di GBK sampai jam lewat tengah malam. Itu teman-teman gue ya, gue nggak tahu yang lain. Itu juga banyak yang kayak gitu. Gue tuh orang yang, gue tuh dulu pas masih agak mudaan ya, gue tuh selalu away nonton Indonesia, Bu. Away terus? Selalu away. 2010, 12, 14, 16 gue away. Away itu pakai duit sendiri, bener-bener nonton aja gitu. Kenapa? Ya kita pengen aja, karena gue merasa nggak ada yang ngalahin perasaan nonton timnas negara lo main di negara orang, nggak ada yang ngalahin, bos. Gue ditawarin ya, lo mau nggak nonton MU Liverpool di Old Trafford sama nonton Indonesia away ke Malaysia? Lo bakal nonton timnas Indonesia pasti bos. Itu rasanya nggak ada yang ngalahin. Nah waktu itu kita kan datang nonton gitu ya ke berbagai macam negara di Asia Tenggara ini, AFF doang. Kita levelnya cuma AFF doang. Iya, betul. Sekarang udah dunia. Sekarang udah dunia, iya. Kita level AFF doang gitu. Nah, itu kan ketika kita datang nonton, kita pengen menang nggak pengen menang. Tapi kita tahu bahwa harapan kita tuh mungkin ketinggian, gitu kan. Kita pengen ada aja di stadion nonton seru-seruan, gitu. Dan kalau away, Bung ya, kalau away, phrase yang common orang yang suka away, termasuk di Eropa adalah hal yang paling nggak menarik pada waktu away nonton bola adalah pertandingan bolanya. Yang lainnya seru ya, sebetulnya pertandingan bolanya. Gitu. Tapi sekarang kan udah beda. Sekarang kita punya peluang untuk menang. Kita peluang untuk setiap kali timnas kita main ke lapangan, ekspektasi kita adalah ini bisa menang. Luar biasa. Bukan yang penting jangan kalah telak. Betul. Kita bisa menang. Itu lawan Australia kemarin. Betul. Kita bisa menang ini kan. Gitu. Jadi wajar juga jika banyak yang kecewa karena dibantai di Australia, itu wajar. Pada menggeritik. Tapi yang gue suka, tetap support lawan Bahrain. Itu yang gue suka. Artinya tetap mereka percaya bahwa Indonesia tuh masih bisa menang. Nah, lu ngelihat ke depannya. Oke, karena perjalanan juga belum berakhir. Masih ada 2 pertandingan di bulan Juni. Mau lawan China, kemudian lawan Jepang. Bisa juga ada tambahan pemain yang menurut gue bagus, kalau ada sesuai kebutuhan siapapun itu. Nanti, kalau dalam penilaian lo, apa kira-kira yang harus dibenahi dari permainan timnas untuk 2 pertandingan di bulan Juni? Your version, silakan, kan semua orang bisa punya sudut pandangnya.
I think kita perlu lebih klinikal lagi finishingnya sih menurut gue sih. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita main counter, kita main reactive football ya, yang itu sesuai sebenarnya sama talent yang kita miliki. Peluang itu kan nggak akan datang banyak. Benar. Betul. Ketika kita dapat 1 atau 2, itu perlu dikonvert jadi gol. Gitu. Kalau kemarin misalnya oleh Romani nggak golin di awal, kita kan untungnya golin di awal, sehingga mood kita ke belakang jadi bagus tuh kan. Para pemain juga jadi very confident di lapangan gitu kan. Gitu. Lo kan udah sering, ya orang yang sering nonton bola udah tahu lah. Ada tim yang leading, tapi gagal nambah gol, biasanya sial tuh ntar. Kan selalu gitu kan. Biasanya selalu gitu. Itu hukum alamnya. Itu hukum alamnya gitu. Itu kita udah biasa nonton lah gitu kan. Makanya gue awal-awal gue udah, di akhir-akhir gue udah cemas nih. Anjir kalau gak gol, anjir gitu kan. Ternyata emang Bahrainnya sekatro itu menurut gue. Iya kan, makanya kita bisa menang. Nah, itu satu, soal clinical finishing. Terus misalnya, gue kemarin sempat tanya, kita perlu tambahan pemain baru lagi nggak sih naturalisasi? Itu. Gitu. Iya, gue sih bisa ngelihat mungkin akan dilakukan, tapi kalau ditanya butuh, gue nggak ngelihat kita butuh-butuh amat sih bro. Kalau untuk saat ini menurut gue kedalaman squad juga udah ada. Udah oke. Udah ada. Terakhir yang perlu kita miliki adalah satu, kita perlu proven goal scorer. Oleh Romani udah ada. Kita perlu satu holy midfielder yang beneran bisa defense, yaitu Joy Pelupesi. Udah gitu menurut gue. Unless talentnya begitu luar biasa ya, ya begitu out of this world, dan gue nggak tahu sebenarnya ada apa nggak di dalam supply lainnya sekarang. Kita belum tahu juga. Nggak tahu juga. Gue rasa sih kita nggak butuh tambahan lagi sih. Iya betul. Dan satu lagi kiper kita udah ada Emil. Dan kalau nggak salah, kalau nggak salah pas nggak akan bisa main nanti lawan China. Akumulasi kartu. Iya. Akumulasi kartu. Artinya kita sudah ada pelapis yang ya sama bagusnya lah seperti Martin Paes. Oke Bang. Enak banget berbincang dengan Bang Pangeran Siaan, ya kan? Jadi saya pada saat berbincang dengan dia, yang ada saya hanya bisa dengerin, nggak bisa juga saya counter karena apa yang dia ngomong ini semua benar semua. Sebenarnya ada juga yang mau gue counter tapi susah juga, nggak ada yang bisa gue counter. But anyway, sebelum kita menutup, gue selalu meminta siapapun narasumber yang di sini untuk menyampaikan pesan-pesan kepada supporter timnas Indonesia dan juga netizen kita yang budiman dan bijak nih. Nah, silakan ke kamera bro, ke kamera. Sampaikan pesan-pesan ya. Buat supporter timnas Indonesia, kita sama-sama supporter ya. Kita selalu mengharapkan yang terbaik, dukung terus timnas Indonesia. Mendukung bukan berarti tidak boleh memberikan kritik atau masukan, tapi kita itu adalah bentuk dari rasa cinta kita untuk bisa yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Nah, kalau bagi netizen yang budiman, nan soleh dan juga baik hati, bahwa penting untuk melihat segala sesuatu dengan objektif, dan tolong kalau ngomong jangan sembarangan. Katakanlah di sosial media hal yang akan Anda katakan di depan orangnya ketika ketemu langsung. Gitu. Karena kalau di real life ada konsekuensinya. Oke, very good. So bro, before we closing, gue selalu mengajak narasumber untuk mengikuti slogan. Dari channel. Apa slogannya? Makanya itu lu ikutin gue. No hate. No politics. Only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap. Mantap bro.